Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakran munsian ranking 1 yang paling dikhawatirkan Nabi, kerjakan memang mebadiru bil a'mal sabaan, kerjakan memang amalmu sebelum kefakiran jatuh pada dirimu. Ya, sebelum jatuh miskin, sebelum tidak bisa bikin apa-apa, hanya keluhan bisa makan. Ini manusia fakran. Jadi sebelum miskin Pak, bikin memang amal yang ada pada diri kita kesempatannya. Nah, semoga kita tidak masuk di sini Pak ya. Ya. Alasannya apa? Satu saja. Demi makan. Demi makan. Kalau orang kaya bukan berpikir makan Pak, yang dia pikir siapa bisa dimakan. Iya. Kalau dia betul-betul makan itu dia pikir. Coba lihat Pak. Ada orang pagi ada di situ, siang ada di situ, malam ada di situ. Satu yang dia pikir saja. Yang penting sudah bisa makan. Ya, penting bisa makan. Dan saya kira tidak sedikit manusia begini Pak. Manusia apa? Fakran munsian. Fakran munsian. Saya kira tidak mau di sini. Ya, tidak mau. Dan tidak sedikit orang banyak kekayaannya, tapi di sini juga fakran. Fakran munsian. Jadi manusia yang suka lupa sholat. Kenapa Pak? Tunggu dulu deh. Sayang ini pembeli. Apa nanti dimakan? Munsian ini. Ya. Gara-gara itu Pak, alasannya saja. Munsian. Enak itu Ustaz, enak itu anu. Dia banyak januna. Kita tidak ada kalau apa bisa dimakan. Munsian. Tidak pergi ke pengajian. Tunggu dulu proses anu ini. Tanggungi toko aku. Tidak ada pembeli hari. Apa nak makan kemana kanta? Munsian. Ada orang kaya. Ya, bisa ada orang kaya tapi pikirannya Pak. Karena itu makanannya orang kaya pada orang miskin beda. Kalau orang miskin betul-betul piring nah lihat. Kalau orang kaya Pak, mobilnya, cicilannya 7 rumah. Cicilan begini-begini banyak sekali cicilan. Semua ini adalah fakran bagi dirinya. Nah, masuk yang kedua, ginan. Kekayaan tapi yang membuat dia apa? Melampaui batas. Melampaui batas maksudnya berhura-hura. Dengan kekayaannya dia melampaui batas, dia sombong. Ya, semua yang penyakitnya orang kaya apa Pak? Apa penyakitnya orang kaya? Pamer. Angku, apalagi? Ya, apalagi penyakitnya orang kaya? Ego, apalagi? Kenapa susah jawabannya? Bapak enggak kaya ya? Kaya ya, kaya hati. Jadi ada tong itu Pak Nabi khawatirkan, bikin memang amal soleh sebelum kau kaya. Termasuk di sini Pak adalah yang dimaksud adalah sibuk mengurusi usahanya, PNS-nya, pekerjaannya. Jadi bagus dong itu Pak. Kalau ada kadang-kadang amal soleh jadi karena pengangguran. Begitu sudah kerja, susah anak didapat. Kenapa? Sayang itu nak urus. Jadi kadang-kadang itu Pak amal soleh terjadi banyak waktu menganggur. Banyak amal solehnya. Tapi kalau sudah ini Pak Enda bilang, dulu waktuku sebelum kerja Ustaz, tak 1 hari 1 juz. Sekarang dia apa? Capek mah kalau pulang. Perjalanan habis waktu.
itu mami pekerjaan tidak ada habisnya. Bisa jadi Pak, ginan tapi maut agian. Jadi sebelum sibuk, sebelum urus usaha, ada begitu Pak, begitu. Saya punya teman, kenapa tahu? Ada toko itu kubuka di bawah, tidak bisa kalau tidak dampingi anak buah. Dulu belum ada Pak. Saya bilang, tenang kok, kurasa beribadah. Sekarang deh sang itu mami, siapa lagi? Coba Pak. Jadi sebelum mutgian, sebelum kaya Pak, bagus posisi di sini. Mana bagus, nomor 1, nomor 2 Pak? Nomor 1, nomor 2? Tergantung. Iya. Jadi waktu belum pandemi kan banyak masalah itu. Waktu pandemi juga banyak masalah. Banyak orang bilang, baru sanggup masuk masjid ini Pak, pandemi. Syukur juga itu. Untung ada bilang corona, nanti ada corona tidak pernah masuk masjid. Yang ketiga, maradan, mufsidan, penyakit Pak. Sebelum mata tak buta, sakit mata. Sebelum lutut itu nih rusak, pakai meme berdiri, pakai meme jalan pergi di masjid. Sebelum tulang-tulanta ini keropos, sebelum rusak, pakai meme Pak. Dan suatu saat tidak bisa makai hadir, tidak bisa makai. Paling cerita mami pengajian di rumah ustaz ini tidak bisa mak pergi, tidak bisa minta lipat kakiku, tidak bisa naik di lantai 2. Ibu yang masih kuat di atas, jangan ke alfa-alfa dulu. Nanti kalau sudah tua makin tidak bisa itu, biar mau dikasih naik kursi roda tidak bisa. Hadir makin dulu. Ya. Sebelum datangnya penyakit itu. Sebelum, kalau sudah tua nih Pak, nasaram makin penyakit. Dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Semua. Karena itu datang memang masih sehat-sehat Ki. Ada satu saat nanti tidak bisa Ki, begitu. Ya kalau sudah Tommy Pak rusak, insya Allah amal mami diterima. Yang kelima, yang keempat, haraman. Ini masa tua. Masa tua. Ya mufannidan. Ya yang melemahkan. Yang melemahkan. Ya namanya tua. Sudah tua akhirnya Pak. Apapun yang tua Pak, kalau sudah sering dipakai ya tua Mi. Motor baru pakai memang. Kalau masa tua mogok itu Pak. Kadang campur bensin dengan didorong. Sudah haram itu, sudah melemahkan. Baru kena angin sedikit, tidak sama Pak. Amulis pakai memang Pak Mulis. Yang masih kuat-kuat ini genjot memang Pak. Dan ada jaminan Nabi Pak. Siapa yang sering pakai pada saat mudanya, lalu datang itu dan berhenti karena itu datang, seperti misalnya masa tua Pak. Meskipun sholat duduk di rumah, tidak hadir di majelis ilmu Pak, maka dihitung bermajelis ilmu di rumah. Siapa yang sering datang berjamaah di masjid, lalu misalnya dia lumpuh, dia tidak bisa lagi ke masjid, sudah tua Pak, setiap orang berjamaah di masjid, dia dapat pahala kalau memang betul-betul hanya sakitnya atau tuanya yang menghalanginya. Coba, meskipun sholat sendiri di rumah, sholat duduk di rumah, tetap dapat pahala. Situ bagusnya Pak kalau dibiasakan yang baik-baik. Nah, yang kelima, mujahizan, kematian yang mendadak. Ini mujahizan ini sebenarnya yang disergap ya, langsung ditarik. Kira-kira apa itu kalau di jalanan gitu langsung ditarik? Itu namanya mujahizan. Jadi apa namanya Pak? Diparuntang ya. Kira-kira begitu. Langsung dia mah? Ya langsung
disergap. Tidak merasa sakit. Ya? Tidak merasa sakit. Tidak. Iya, enggak tahu apa juga sakit atau tidak. Oh enggak Pak. Semua mati itu likulli maut sakarat. Setiap orang mati ada sakaratnya semua. Semua ada sakaratnya. Ya, jangan dikira Pak orang mati mendadak itu tidak sakarat. Bagus nih tahu mati mendadak. Oh belum tentu Pak. Meskipun mati mendadak itu ada dua kan? Ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Mati mendadak itu adalah ya mautul fajr adalah yastarihu, istirahatnya, rahatan lil mu'min, istirahatnya orang beriman. Kalau mati mendadak apa coba? Kita mau rencana, tiba-tiba kok mati? Jadi jangan terlalu lama Pak. Kalau ada rencana yang baik segera. Kalau ada himmah segera. Kalau ada rencana segera. Kita dimaksud dengan fastabiqul khairat. Segera. Ya, jangan menunda. Kalau suka menunda namanya masbuk. Berniat Ustaz. Berniat sudah dapat pahala Pak. Dengan segala sebab-sebabnya sudah dilewati. Kalau tidak terjadi, dapat pahala. Ya. Man hamma bihasanatin, siapa yang punya niat kebaikan, falam ya'malha, dia tidak lakukan itu. Fakataballahu indahu, Allah catat baginya apa? Iya, hasanatan kamilatan, ya hasanatan kamilatan. Satu kebaikan lengkap dan sempurna. Tapi kalau segera diwujudkan, berapa nilainya? Asyara ila sabai mi'a au aksar min zalik, lebih banyak dari situ. 10 sampai 700, bahkan yudaifu lima yasha. Tidak terhitung. Ini yang saya mau ajak antum. Kalau ada rencana jangan terlalu lama. Jadi tidak. Langsung eksekusi. Gitu caranya Pak. Karena setan itu Pak juga punya strategi luar biasa. Jangan terlalu lama. Kalau kebaikan Pak, jangan terlalu lama dipikir. Segera. Kalau ada peluang. Begitu juga biasa itu kalau mau kita bersedekah, ini 100.000, 50.000. Begitu lihat celengan dari jauh kan? 100.000, 50.000 mudah. Sekalinya dekat 20.000. Sekalinya dekat 10 mau. Saya bilang enggak, masih banyak kesempatanmu yang beramal yang lain. Jangan aku isi. Itu anakmu di belakang. Ada amal lain kau bisa kerja. Itu setan, Pak. Abu Bakar Siddiq kalau dikasih begitu sama setan, nah tutup kamentong mata Pak baru itu, nah pegang itu. Tidak menyesal. Kalau kita ditutupkan mata, astagfirullah, di mana uang 100.000 tadi? Mana uang 100.000? Astagfirullah, masuk di celengan.